Ngaso Ngariung Sore. Nah, kalau dendam kekuasaan ini gimana? Maksudnya manifestasinya? Apakah ada hubungannya dengan yang Opung katakan minggu lalu ini, Mas Ari, yang juga viral bahwa aku takut ini Pak Jokowi ini kurang lebih bahasanya membalaskan dendamnya kepada Bang Surya. Ada nggak hubungannya itu, Pung? Dengan Opung? Hubungannya Dengan Opung katakan satu dari tiga itu kan Opung tadi katakan dendam kekuasaan. artinya maksud aku dalam kekuasaan, permainan kekuasaan ini ada sisipan dendam di situ. Ngerti nggak? Dalam permainan kekuasaan ini ada sisipan dendam. Terhadap apa? Terhadap kau sakitin aku. Gitu loh. Jadi kalau jeli kita melihat, itu gampang ngebacanya. Seperti Ibu Mega merasa disakiti Pak SBY dulu gitu kira-kira. Iya. Dan dia juga banyak belajar. Saya terus terang aja ya, saya mempunyai kesempatan yang cukup mahal, berjam-jam, berhari-hari dengan Jokowi mengenai peta politik Indonesia. Mengenai siapa mengapanya tokoh-tokoh. Kapan tuh, Pung? Waktu awal-awal dia presiden. Oh. Siapa itu Surya Paloh? Siapa itu Yusuf Kala? Siapa itu Rizal? Siapa Setia Novanto? Siapa itu Megawati? Siapa itu? Aku ceritakan semua ke dia. Sejauh yang aku kenal mereka puluhan tahun. Ada kamus lah Jokowi. Ya dia nikmatilah itu informasi dari saya itu. Yang dia sendiri barangkali nggak dapat informasi dari BIN gitu loh. Iya kan, ngerti nggak? Aku kasih peta itu. Setelah Opung kasih peta, nih kita tentu saja kita nggak akan paksa Opung membongkar peta itu. Tapi kalau Opung mau bongkar juga nggak apa-apa. Tapi setelah Opung kasih peta, ada nggak 1-2 penyesalan? Aduh, harusnya nggak ini ya. Aduh, harusnya nggak itu ya. Ada nggak, Pung? Enggak. Malah saya terkagum-kagum. Wih, paten juga kawan nih gitu loh. Iya benar. Apa, Pung? Apa yang bikin Opung kagum? Di tengah tadi Opung katakan Ya, kurang lebih Pak Jokowi katalognya tidak terlalu banyak gitu lah ibaratnya. Artinya begini ya. Dia sudah tahu sikapnya si Haritanu. Bagaimana tidak mendukung dia di 2014. Oh, cuma aku bayar pakai anaknya aja jadi apa aku berputar kawan nih, dukung aku gitu loh, gampang dicengkal gitu loh. Ini fakta, ini bukan asumsi, bukan ilusi gitu loh, ya kan? Oh, Golkar ini kalau ku kasih 2 Menko, kalau ku kasih ini, bisa gua kendalikan ini Golkar ini. Oh itu udah ban hitam QQ itu. Artinya iya dong. Opung terkaget-kaget pula iya, kan? terkaget-kaget juga kok. Udah ban hitam QQ itu. Iya. Oh. Apa yang bikin insting, meskipun tadi kata Opung katalognya dan pengalamannya ya nggak dalam politik nasional ini tidak sepanjang Opung, apa yang bikin Pak Jokowi punya sense yang bikin Opung bilang paten ban hitam QQ barang ini? Artinya dia bisa bermain sedemikian rupa, bisa dalam kendalinya. Itu bakat atau gimana? Bisa jadi pengalaman, bakat dan apa bisa jadi gitu loh. Jadi ambil contoh menghadapi JK, Susi Menteri Perikanan Kelautan tengah malam jam 10.11 nelfon Jokowi. Pak, saya besok mesti berangkat dengan Pak JK dengan 3 pengusaha ikan. Saya tidak setuju dengan pengusaha ikan ini. Terus gimana? Tugaskan saya Pak ke tempat lain. Biar saya ada alasan dengan JK untuk saya tidak ikut. Ya sudah, hubungin aja Pratikno. Dibikin Pratikno lah penugasan dia ke Singapura. Itulah alasan menolak ke JK. Gitu loh. Nah kemudian JK pengen ketemu dengan Rini dan Presiden dalam satu topik.
JK udah tahu informasi dari ajudan bahwa Rini sudah ada di kamar kerja presiden. Tapi begitu JK nyampe, Rini hilang. Dan itu dibenarkan siapa perginya? Si Jokowi gitu loh. Artinya cukuplah, aku aja, nggak usah. Sudahlah, si Susi nggak usah ikut sama sampean. Gitu loh. Itu dalam play yang begitu, wah, artinya nyali ada, ini ada, kayak gitu loh. Hubungin aja Pratikno. Nggak dia lacak lagi. Kenapa kau nggak suka dengan JK? Kenapa nggak ini? Nggak ini lagi. Dan berhadapan dengan Pak JK yang sangat senior ya. Iya. Jadi dalam hal ini, kalau JK cerita ke saya, dulu zaman SBY rapat kabinet sekali 2 minggu, apa sekali sebulan. Ini 1 minggu bisa 7 kali, 8 kali. Ratas, rapat terbatas gitu loh. Nah kemudian juga dia sebenarnya secara khusus meminta saya, Presiden, supaya membantu dia, menstimulat, membantu dia kelancaran dalam hubungannya dengan JK. Itu secara spesifik dia minta ke saya itu. Pak Panda, bantu saya ya dalam komunikasi ke saya dengan JK. Aku harapkan Panda bisa mengapa saya. Dan itu saya lakukan dan saya kerjakan gitu loh. Jadi pernah satu ketika JK ngeluh ke saya bahwa Jokowi dalam sidang kabinet sudah mengatakan setiap keputusan presiden, setiap keputusan instruksi presiden sebelum ditandatangani bacakan dulu sama ini, sama Wapres. Resmi itu. Dalam pelaksanaannya Andi Wijayanto sekap nggak dikasihnya sama JK. Ditekan presiden aja, presiden menganggap sudah dibaca JK. Kemudian usut punya usut, aku sendiri datangi siapa? Andi sekap, Andi Wijayanto. Kan ada keputusan di kabinet begini gini. Iya betul bang, tapi itu kan tidak ada undang-undangnya gitu ya. Coba yang gitu. Tidak ada undang-undangnya gitu ya. Dan atas peristiwa itu, si Andi nggak ditegur. Artinya bagus juga itu kalau gini gitu loh. Nggak kemudian jangan terulang lagi itu ya. Nggak. Boleh nggak disimpulkan artinya Pak Jokowi juga punya sesuatu yang kurang berkenan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala? Enggak, ya kalau dikatakannya begitu, pintarlah dia mengayun hubungan itu, gitu loh. Tapi akhirnya Andinya yang korban kan akhirnya. Iya. Akhirnya. Tapi kan masih di situ Andinya sampai hari ini, masih gubernur Lemhanas gitu. Iya, artinya masih orang Jokowi. Masih orang Jokowi. Nah, tapi sempat loh kosong berapa lama kan? Sempat lama. Nah, stimulus itu dibutuhkan untuk apa, Bu? Stimulus. Kan Opung diminta presiden secara khusus menjadi stimulus untuk komunikasi mereka berdua. Special envoy untuk komunikasi. Jadi itu dan jembatan ya, dan terakhir waktu di Istana Bogor sampai malam itu aku tanya ke dia waktu aku cek udah gimana hubungannya dengan JK. Dia ambil kedua telapak tangannya Jokowi. Dia bilang tuh kebetulan seperti jari-jari inilah aku sekarang dengan dia. Kami dua kompak. Waduh. Senanglah Mas, gue bilang ini bangsa yang bergembira nih, gue gituin. Dia sampai ini sana, moga-moga Jokowi lihat apa ini wawancara kita ini. Gitu, ya. Kalau kenapa dia nggak minta juga dengan Mega ya, Pak? Apa ya? Ke Bang Panda ya hubungan sekarang dengan Ibu Mega. Siapa? Jokowi. Nggak merasa Jokowi perlu. Sejak awal sudah menceritakan ke saya. Pramono Anum dapat tugas Sekap Plus. Dia menjaga hubunganku dengan Ibu Mega, dia menjaga hubunganku dengan partai. Gitu loh. Itu Pramono Anum. Iya. Jadi udah dapat tugas tuh. Nah, ini menjelang terakhir nih ya, Upung ya. Kembali ke Pak JK. Salah satu tesisnya adalah adanya sesuatu ya. Tadi Opung ceritakan bagaimana kurang berkenannya Pak Jokowi dengan Pak JK itu dengan masuknya Dr. Riza Ramli nih, kawan Opung nih jadi Menko. Nah ini dianggap menjadi satu perwujudan bahwa
harus ada sesuatu lah. Gimana Opung melihat? Jadi gini, memang dengan masuknya Rizal Ramli itu, ya tergoncang lah si JK. Bayangkan sidang kabinet, menteri datang salamin semua. Rizal dia salami semua, JK dia lewatin. Demonstratif. Gitu loh. Dia tunjukkan ketidaksenangannya dengan Wapres, itu ditunjukkan. Nah, satu ketiga JK mengeluh ke saya. Dia bilang, Pak Panda, ini rupanya ditaruh Rizal Ramli ini untuk menetralisir saya. Nggak ada pikiran presiden sampai sejauh itu. Gue bilang gitu. Iya, kau lihat sendiri cara-cara dia. Apa ke saya? Oh begitu? Kau tanya sama Jokowi. Mas, ini Pak JK udah punya pengertian gini, asumsi begini. Dianggap ini sengaja dipasang Rizal untuk menetralisir atau mengeliminasi peran dari Wapres. Wah, tidak sehat ini, saya bilang. Saya pikir Mas bagus jelasin langsung ke JK, saya bilang gitu. Jadi, kau bisa bayangkan aku sendiri pun terkaget-kaget. Gue sebagai wartawan senior mempunyai peran yang begitu apa, signifikan gitu loh, iya kan? Ya udah. Dan aku kasih tahu sama JK, tidak ada niatnya. Aku udah cek presiden. Presiden komentarnya apa waktu itu? Saya akan jelaskan, saya akan beritahukan, gitu loh. Dijelaskan nggak di kemudian hari? Dijelaskan. Dan saya confirm setelah ini, JK juga bilang ke saya, sudah dijelaskan ke saya. Gitu. Artinya yang pertama Pak Jokowi mengetahui bahwa Pak JK terganggu dengan hadirnya Bang Rizal di kabinet. Iya. Yang kedua, kenapa Bang Rizal terganggu dengan kenapa Pak JK terganggu dengan Bang Rizal di kabinet, Pung? Ya karena Rizal menunjukkan ketidaksukaannya kepada JK, terbuka dalam rapat, dalam apa dia tunjukkan gitu loh. Ya kan? Jadi kayak Panglima TNI dan Kasat kemarin itu ya? Iya, jadi dia iniin gitu loh, dia tunjukin. Nah sebenarnya dalam kegenitan atau dalam kapan itu sebenarnya ya Rizal temanku ini perhitungkan juga lah perasaannya Jokowi. Ya artinya, iya kan, iya kan, ini. Jadi ada satu drama yang terjadi pada waktu pas Rizal Ramli diberhentikan. Di kiri Pramono, Yusuf Kala, Jokowi, Pratikno berhadapan dengan Rizal. Jadi Pak Rizal terima kasih banyak atas keterlibatannya membantu saya selama ini. Mohon maaf Bapak Presiden, izinkan dulu saya bicara. Saya memang tidak sependapat dengan Wakil Presiden sekolah. Bodoh di debatnya. Iya, nanti kita bicarakan itu. Bapak Presiden, memang saya tidak cocok dengan Wakil Presiden, tapi jangan jadi itu alasan memberhentikan saya. Meledak si JK. Begini ya Rizal, kau bukan level aku ya. Bilang berdebat, kau bukan level aku. Kayak gitu. Saya minta waktu 5 menit, 10 menit aja, kata Rizal. Saya mau bicara dengan Presiden. Oh iya. Karena masih ada menteri-menteri yang lain, yang pasien yang mau ini kan, disuruh tunggulah dia di ruangan yang lain. Ya silakan aja, nanti ini tunggu lain. Teruslah dihadapi ini, paham Menteri. Setelah selesai, udah 2 jam lebih setelah selesai, datang Pratikno ingatin, Bapak Presiden, Rizal Ramli masih nunggu di ruang sebelah. Terus gimana, Wapres? Ya udahlah, kita ini aja. Ya udah, ditinggalkan Rizal. Mereka dari pintu lain. Gitu loh. Jadi Jokowi pun nikmatin itu gitu loh. Artinya dia bisa, gimana? Ada begitu.
Ya kita udah capek ya, udah sama-sama capek ya. Ya udah, lari dari kiri mereka. Opung juga diminta jadi jembatan nggak antara Pak JK dengan Bang Rizal? Aku coba, gua dihantam sama Rizal. Aku datang ke kantornya Rizal di Tamrin, baru keluar dari kamar dia teriak. Woi, pembela JK datang. Woi, bayangkan Menko. Di depan staf-stafnya. Sudah datang pembela Yusuf Kala. Udah datang. Aduh Rizal, kalau kau gak suka aku datang, biar pulang aku. Enggak, gini. Sampai begitu. Aku coba jembatan nih. Gak usahlah kau bela-bela ke saya itu. Gitu. Nah, siapa di JK, aku coba juga mengapakan, aduh Panda, dia itu pintar tapi nggak bisa mimpin, gitu kan. Dia ini, dua-duanya udah gak cocok. Gitu. Dan Pak Jokowi menikmati. Awalnya gara-gara apa sih itu? Wah udah banyak. Jadi waktu SBY, kalau yang pertama kali cerita ini, mereka waktu itu nunggu di restoran Padang di depan Juanda, ada Sari Rata apa itu? Sari Ratu. Dia Rizal Ramli siapa gitu nunggu telepon. Nah yang kemudian dari Cikeas yang bicara SBY, JK mengatakan dia merasa dia menjadi Menteri Keuangan atau Menko Queen. Tapi ini kok jadi Menteri Perindustrian. Merasa dia digagalkan, dipermainkan oleh JK. Itu cerita Rizal ke saya. Tapi kalau ceritanya JK ke saya, penentuan menteri apa itu di tangan Presiden. Karena itu kan secara terbuka dia panggil ke Cikeas. Siapa-siapa yang mau dibikin jadi ini kan gitu loh. Jadi dia menganggap bahwa udah panjang lah cerita hubungan pribadi mereka berdua yang tidak ini gitu loh. Nah di dalam hal ini yang sempat salah interpretasi daripada JK sengaja dibikin oleh Jokowi untuk mengeliminasi dia gitu loh. Jadi punya alasan ya Opung ya. Itulah story-nya. Iya, ini saya ada pertanyaan lagi ke Opung tapi kita simpan buat minggu depan aja. Iya, banyak sekali nih. Ini penutupnya udah sangat indah nih dari Opung nih. Betul. Ya. Jadi ngaso minggu depan dengan Opung Panda lagi ya BHM ya, dengan cerita-cerita behind story lainnya. Ya. Nah, sebelum kita tutup kita minta hikmah dan kebijaksanaan hari ini kepada BHM dulu. Silakan BHM. Itu yang paling tepat. Ya. Dan nanti pertemuan dia yang mesti kalian banyak. Dia juga banyak nyimpan ini. Oh gitu Pung. Nanti minggu depan gantian Opung tanya dia. Saya lihat itu kedahsyatannya Jokowi dalam bermain itu adalah memanfaatkan ensiklopedia politik hidup yang namanya Pandana Baban. Itu kan nggak banyak orang yang akan berpikir sampai ke situ gitu loh. Dan ensiklopedia ya. Iya, politik praktis ya, bukan politik di textbook ya, teori, tapi benar-benar. Dan juga itu kan kita lihat, hubungan dengan JK kan kalau ibaratnya sebenarnya dijadiin bumper kan. JK itu kan senior apa segala macam, tapi dia tahu kalau Pak Panda ini bisa jinakan Pak JK. Pakailah Bang Panda. Jadi menurut saya memang kita setuju dengan ini, dan QQ itu betul itu ban hitam QQ itu. Jadi kecanggihan Jokowi itu memanfaatkan orang-orang ini. Termasuk Jenderal Prabowo dan Kopassus Pangkostrat. Jadi Menhan. Jadi pembantu dia. Selesai kan? Nah, jadi menurut saya ya itu yang keahlian dalam ibarat dalang lah ini. Kapan wayang dikeluarin, kapan dimasukin kotak, kapan Andi kan main sekap, sekarang masuk kotak, udah diam aja, nanti perlu gubernur Lemhanas keluarin lagi, pasang sini. Jadi menurut saya ini mungkin agak kayak ilmu Pak Harto juga ya dalam ini, benar nggak Bang Panda? Dalam hal memainkan dalang-dalang ini. Cuma bedanya kalau Pak Harto menggunakan decking TNI,
Kalau Jokowi itu dengan senyum dan Iya. ya. Dengan Kalau kira-kira gini, matematika politik. kalau mungkin kalau Pak Harto harus pakai Jenderal Benny Murani, pakai. Nah Jokowi pakai Panda aja. Iya kan? Ya enggak lah. Ya pakai Panda nah bikin ini. Iya kan? Jadi menurut saya itu menurut saya ya ini zaman baru lah. Artinya tanpa saya pun tanpa ini bisa dia main. Tentu bukan hanya Bung Panda kan? Iya. Dia yang lain-lain ya. Untuk Ibu Mega pakai Pramono Anung ya kan? Untuk itu. Jadi menurut saya ya itu memang harus kita akui itu ilmu beliau lah. Iya, memilih orang yang tepat untuk kepentingan yang tertentu juga. Iya, jadi dia tahu ibaratnya kalau dalam ilmu manajemen tuh kalau untuk yang bundar pakai bola, untuk yang ini pakai kotak gitu. Iya. Dia sangat mungkin itu instingtif ya tapi bukan sesuatu yang dipelajari dari apa? Mungkin lebih bakat lah kalau menurut saya. Berarti ini BAM ya. Pertanyaan saya, menjelang 2024 kartu Anies Baswedan pun dimainkan Pak Jokowi ini untuk membuat Bergen yang lain minta perlindungan ke dia itu gitu. Kita harus nanti sesi berikut kita harus sama Opung nih ya. Yang dalam hal menghadapi Anies Baswedan nih Bung Pan dan nababannya Pak Jokowi ini siapa? Iya. Nah, itu. Atau malah kartu ini sengaja dihidupkan biar kompetisi yang lain tuh masih ke dia gitu. Ya jelas Ya, jelas. dia dibangun demagog dulu, ketakutan di antara permainan ini. Jadi ketergantungan terhadap sosok Jokowi kita tinggi. tuh gini. Presiden Jokowi itu merasa ada beberapa halnya yang ingin legacy dia tuh belum selesai. Tapi dia juga tahu bahwa kalau dia tidak melakukan sesuatu, pasti masalah yang diakibatkan oleh efek lembak itu akan terjadi. Jadi dia harus menggunakan satu siasat supaya dia bisa sampai 2024 itu boleh dikata tidak ada atau minimum saja efek lemdaknya. Sehingga dia bisa menikmati dan legacy dia tetap bisa dia jalankan. Kalau enggak kan pasti udah mulai ditinggalin orang nih. Bayangin presiden lemdak ya kan cuma jadi kepala negara nggak jadi kepala pemerintahan, betul nggak? Dan juga sebelum kita berpisah, Ya jangan gitu, Bung. sebelum kita dialektika politik itu tolong perhatikan. Artinya sebenarnya Indonesia ini tidak cukup satu Anies. Ada 2-3 Anies lagi untuk jadi kreatif gitu loh. Itu artinya problem itu dia nikmati. Hadirnya Anies itu ini. Iya itu. Ya, Terus terang aja buat PD Perjuangan terus terang sangat diuntungkan dengan Anies ini. Kenapa, Bung? Loh makin rupanya yang akan kita hadapi ini begini. Oh rupanya yang punya reputasi begini. Oh yang ini. Ingat dulu waktu 2019 menjelang 2019 itu kan pendukung Jokowi kan sudah mulai memble, sudah lembek, udah merasa apa segala macam. Tiba-tiba ada gerakan tagar ganti presiden. Ratusan miliar untung PDI. Enggak perlu kampanye, kirim uang ke tim ke Semarang, ke Jawa Tengah, ke Sumatera Timur, membantu supaya apalagi hidup dengan tagar itu. Dialektikanya ada. Sama itu waktu PDI dibikin bendera bersamaan dengan bendera PKI. Kita bilang, wah lebih banyak lagi nih bendera PKI dibikin nih. Gitu loh. Kita perlu kita bayar. Wah, tentu. Kita operasi kita operasi. Artinya, rupanya kejam kali ke kita. Wah, ini begitu. Terzolimi ini ya, Bung ya. Makin paten Dewan Pimpinan Cabang, Dewan PRD, konsolidasinya makin semangat. Wah, dituduh kita. Jadi menciptakan musuh ini penting juga untuk penting. Ya. Tapi kan dengan adanya musuh tergantung ke siapa mencari perlindungan. Nah, udah banyak komplikasi lah itu. Apa ya ini Oke. Yeah. Nah, yang terakhir banget nih Ri, ini juga banyak rame di sosial media. Terakhir aja kita konfirmasi ke Opung. Opung kan kemarin bilang yang membuat Pak Anies dan Pak Sudirman Said itu di reshuffle karena terlalu banyak nongkrong di kantornya Pak JK. Itu banyak yang komentar tuh nggak mungkin termasuk Bang Rizal juga ikut komentar gitu. Nggak valid nih Opung. Gimana? Coba kasih jawaban. Kok nggak valid, orangnya masih hidup kok. Dan jadi saksi. Aku sendiri datang ke tempat JK, aku lihat di situ Sudirman. Ya, Sudirman Said dan Anies. Aku datang ke tempat JK, aku kan paling sering ke tempat JK.
ada Anies, ada siapa. Emang si Presiden Jokowi nggak punya informan, nggak punya ini dia gitu. Ini HMI connection. Iya, jadi bukan soal valid nggak valid, itu faktanya kok, gitu loh. Maksudnya apakah karena faktor itulah mereka Ya, loh, biasanya. kata presiden ya? Apanya? Kata presiden karena faktor itu. Nggak sampai ngomong begitulah dia, wah kelasnya nggak gitu. Tapi lah. analisisnya, pembacaan. Iya. Ini soal grammar. Grammar. Kita namanya usaha, Pung. Tuh adik-adik ini usaha aja. Cucu-cucu apalagi ini kan. mereka nggak punya backing partai kan. Iya. Oke. Siap. Kita bagi 3 operasi kali ini nih. Minggu depan kita akan lanjutkan. Pak JK nih masih siapa kingmaker penting di tahun 2024 nanti. Dan jangan lupa dong, Apakah- kita harus juga kasih tahu kalau mereka yang pengen mendalami lebih lanjut, bukunya ada. Buku Elopung nih. Iya, Mantap. bisa dipesan DM di Total Politik nanti Iya. ini kita. Memang agak mahal tapi Iya. kalian nih kumpulin ini Iya. seminggu kalian beli rokok nih bisa beli buku Iya, Opung nanti ya kan Opung Opung ya. titip sini aja barang Opung kan. Iya. Ya biar kita Atau kasih giveaway kali enggak jangan gratisan Gratis, biar iya. ada upaya untuk pengetahuan ini, Bang. Dan mencetak ulang biayanya. Hah? Mencetak ulang. Iya, Iya betul. Kasihlah semangat buat Opung ini Iya, kan. untuk mencetak ulang lagi kan. Meskipun kata dia aku nggak kalah kaya sama Hotman Paris, Iya. nggak apa-apa. Dan mungkin Hotman Paris perlu beli banyak buku ini untuk gift-nya dia itu. Jadi gini ya, ini aku kutip ya omongan dari orang tuaku sebelum kami merantau. Kau itu panda van huis uit recht. Dari rumah kau kaya. Bagaimana kaya naik pakai dek kapal tanpa emas ke Jakarta? Mentally, morally. Jadi kalau ada orang bilang kaya, entah dulu dong, kita juga orang kaya gitu loh. Ngerti ya? Bukan kalkulator berapa deposito berapa ini. Iya. Mentally, morally. Apa bahasa Belandanya tadi? Van huis. Apa? Van huis. Huis itu rumah. Ya. Eight. Van Huis Reh kaya. Van Huis Recht. Van Huis, Recht. Van Huis et Recht. Ya. Dari rumah kita udah kaya. Dari rumah kau udah kaya. Nah, itu pelajaran buat kita semua juga nih, Pung. Iya. Buat Apa? gadget-gadget ini. Ya itu, jangan dendam miskin itu. Iya. Van Huis apa? Recht. Van huis et recht. Lu stut van achter. Van Huis et Recht. Nah, Ya. Adios, Iya. Planet Football. Van Huis. Van Huis et Recht.